10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tanpa sepengetahuan dari guru agama sendiri. Ketika dalam jemputan dalam pertemuan dengan badan pekerja di mana domisi pelayanan awal, kami telah mendapatkan informasi bahwa sesungguhnya kondisi dari guru agama harus memenuhi perawatan, dan itu tidak secara langsung kami menyampaikan kepada teman-teman pelayan. Seiring dengan berjalannya waktu, guru agama dan keluarga menyatakan betapa besar tanggung jawab yang menyatakan biar sakit warna tetap jadi panjang umur itu, dan smile itulah yang selalu mengiringi dia walaupun seperti wakil bilang tadi, bagaimana kita dengan. Tapi inilah ketika kami menyatu dalam pelayanan sebagai badan pekerja pada Pak Presiden, kami minta maaf sebagai badan itu dikali Tuhan bermarah dalam penataan pelayanan. Tapi energi luar biasa memasuki Desember 2020 dinyatakan dengan waktu. Kasih akan kita waktu di bulan Desember ini. Jadwal pelayanan saya minta untuk dibantukan, sangat dia tidak memberi ruang kepada orang lain. Setiap tugas, kalau ini saya katakan pada saat ini, maka ini sebuah kesaksian bahwa ini jalan hidup seorang anak Tuhan yang menyatakan tugas tanggung jawab. Oleh karena itu, terpujilah nama Tuhan. Perkenankan kami pada pekerja dan seluruh perangkat pelayanan yang ada, walaupun hanya segenggam, walaupun hanya bunga dana, tapi diiringi dengan doa. Baik tentunya keluarga yang ada dan selalu berikan kekuatan oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami mohonkan kesediaan untuk yang pertama, pelayan khusus kolom 1 Penajam Samas. Silakan untuk melakukan pengajaran. Boleh kami menginvestasikan kita di tempat. Kita harus ya, selanjutnya pada sekolah dan bekerja dan kita dua tema maaf bendahara jemaat Ibu Maisha dan kita dua Ferry. Selanjutnya pelayan khusus kolom 3 ternambil jadi ini. Selanjutnya pelayan kolom 4 disilakan pelayan sekolah 5 Bapak Pendeta Jalinan Camas Billy. Selanjutnya pelayan sekolah 6 Ibu Bibi dan sama-sama kalau
Bapak Benator terhadap terus ulang dan Bapak sama-sama ingatkan di mana keluarga ini berdomisili dalam pelayanan sebagai keluarga jemaat. Selanjutnya baik sekolah utama Ibu Benator Desi dan Ibu Syama yang Ibu Syama juga. Silakan selanjutnya Ketua Komisi Pria Pembama Bapak Benator KPSP mewakili tentunya seluruh komisi dan perangkat pelayanan Pria Pembama bersama dengan Yesus. Dan spesial tentunya selanjutnya kepada Komisi Wanita dan Ibu yang diwakili langsung oleh Ketua Komisi dan Tuan Karena Malim bahwa Ketua Komisi Pemuda Syarat Kawan SPD mewakili komisi dan Ketua Komisi Remaja dengan wasit pria Lapor Sarjana Pendidikan mewakili komisi dan anggota remaja dan selanjutnya diserahkan berikan kepada Komisi Pelayanan Anak Ibu Benatua Ade Duo Sarjana Teologi mewakili Komisi Pelayanan Anak ya, guru-guru sekolah minggu sekaligus mewakili tentunya lembaga pendidikan yang dibina oleh Jemaat Benih Kota Pasok yaitu Benih Satu Pasok, di mana juga guru agama melaksanakan tugas pelayanan sebagai guru yang mengajar mata ajaran pendidikan agama Kristen. Selanjutnya Kostor ini Kostor ini patah sekali guru agama apa jalan patut. Kostor itu selanjutnya Vikaris Pendeta Trinita Lebak SPH baru 3 bulan akrab tapi dalam panggilan maaf kepada guru agama melekat. Selanjutnya Pendeta Berapi Lutia Malu MPH dan yang terakhir Ketua Jemaat, tapi sebelumnya telah ada yang disampaikan dengan pembahasan. Pertama-tama yang sampaikan terima kasih banyak kepada gereja yang memperhatikan kita semua bersyukur pada proses yang baik di jemaat kita berikan tahun bersama-sama dengan beragama. Tapi pada seterusnya supaya mampu memberikan kekuatan untuk keluarga. Rasa kekeluarga, walaupun sebagai hamba Tuhan berkata, karena selama di sini apapun juga Tuhan melakukan istirahat arah kehidupan sebagai hamba Tuhan dan saya
pengertian dan terus Allah dalam membantu kita meningkatkan kalau kita kuat mereka tapi masih berbicara tentang bicara kita mau mendengarkan dia akan selalu berikhlas malam bersama-sama yang lemah di bawah dia pekerjaan Tuhan selalu bersama dengan kami sehingga kita berkumpul terpesilah dalam demikian ungkapan kasih dan perangkat lain yang ada. Demikian Tuhan kiranya mau kasih kekuatan untuk gereja dan anak-anak yang keluarga besar. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk ucapan terima kasih mewakili keluarga yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Max Garas dan Sholat. Dengan kasih disilakan. Jelaskan sekali beberapa hal berikut sehubungan mohon kesiapan Panji Yosua dan kendaraan ambulans kalau boleh sudah standby di depan. Kita sudah akan masuk ke acara penutupan peti jenazah untuk persiapan akan dibawa belum ada. Mohon dengan boleh konfirmasi. Tuhan yang memberi, Tuhan pula yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Yang saya hormati Ketua Badan Pekerjaan Pendeta Katrin, kami penonton Master Nyonya Walau yang sudah memimpin ibadah penghiburan, yang saya dapat informasi dari keluarga khususnya anak bahwa Ibu Pendeta sangat memperhatikan, apalagi kelancaran untuk menyelesaikan studi master teologi. Berkas yang belum sempat dilengkapi, belum sempat dibawa, Ibu Pendeta meneruskan ke sini. Atas nama keluarga kami sampaikan banyak terima kasih kepada semua penatua dan syamas dari kolom 1 sampai kolom 8 beserta dengan seluruh anggota jemaat. Yang sempat saya tanya kepada Lili, bagaimana perhatian jemaat? Dia katakan sangat dan sangat memperhatikan mereka. Oleh sebab itu, saya sampaikan atas nama keluarga, sampaikan terima kasih yang sedalam-dalam atas begitu peduli bagi keluarga guru agama Warta Sansula. Kepada Badan Pekerja Majelis Jemaat Kompasa, Badan Pekerja Majelis Wilayah, Badan Pekerja Majelis Jemaat, seluruh komisi, kaum bapak, kaum ibu, pemuda, remaja dan anak, yang juga terus menyatakan kepedulian, tidak hanya wujud hadir menyampaikan berikan kekuatan, tetapi dengan bantuan dan kebersamaan selalu mengalir bagi keluarga, baik selama masih dirawat di rumah sakit sampai pada saat ini. Atas nama keluarga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dari pemerintah Kecamatan Kempaso yang sudah menerima, dan juga Desa Kempaso, Desa Sedangan yang sudah menerima keluarga Warta Sansula selama dalam pelayanan kurang lebih 4 tahun. Semua berjalan aman sehingga pelayanan dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Juga saya sampaikan terima kasih atas sambutan penghiburan mewakili pemerintah dan kecamatan dan desa Kempaso yang sudah berikan kuat bagi kami keluarga
Biar Tuhan memberkati. Kau rangkai air mataku jadi permata. Kau ubah kabut hitamku menjadi sudra. Kepahitan pelayanan di desa Sendangan, di gereja, kami pun akan menyerahkan jasad dari Ibu Guru Agama Heran Sahen Solar kepada pemerintah yang ada di tempat ini. Kiranya pemerintah dapat melanjutkan tugas-tugas pelayanan kami sampai pada acara pemakaman. Bagi kita semua, salam kasih dalam persekutuan dengan Kristus Yesus. Shalom. Segala puji dan syukur hanya bagi Dia, Kristus Tuhan kita, yang memperkenankan kami boleh ada dalam perjalanan dari Tompaso tiba di Desa Lou 2 ini, Kelurahan Lou 2, dengan segala selamat. Oleh karena itu, sebagai orang yang percaya, mari bersama kita ada dalam doa untuk mengucap syukur kepada Tuhan, karena Dialah yang menuntun perjalanan kita dari Tompaso menuju ke tempat ini, desa atau kelurahan Lou 2. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, begitu terbatas kami dalam hidup ini, tapi kami lagi Engkau perkenankan untuk menyaksikan ketika Engkau beracara bagi keluarga besar Wanta Sahen Solar, bahkan bagi kami semua jemaat Gemim Efata Sentrum 2 di tempat ini. Engkau begitu baik walaupun kami dalam duka cita. Kerinduan kami untuk ada dalam tuntunan kasih-Mu senantiasa Engkau nyatakan. Lagi ketika kami ada dalam ibadah penghiburan pelepasan di Tompaso, tepatnya di gereja Gemim Efata Sentrum Tompaso. Dalam sukacita iman di tengah-tengah duka cita ini, Engkau beracara bagi kami semua. Terpujilah Bapa, ini ucapan syukur kami dalam nama Yesus. Amin. Selanjutnya kami berikan ruang sebagaimana kami memberikan kesempatan untuk tuntunan dan penyertaan dari pemerintah desa. Hadir kami di tempat ini ada Kepala Desa Sendangan, Kecamatan Tompaso, Ibu Des Kekauan, Sekretaris Desa Sendangan, Kecamatan Tompaso, Bapak Dr. Andes Julius Tewu, ada juga Hukum Tua Desa Talikuran. Semuanya lengkap menyertai, dan badan pekerja yang ada sebagaimana kesepakatan kami kepada Bapak Dr. Andes Julius Tewu akan menyerahkan kepada pemerintah yang ada di Desa Lou ini jasad untuk selanjutnya akan dikebumikan di Desa Lou ini. Dengan kasih disilakan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami pemerintah, yang tentunya bersyukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan kita boleh tiba di tempat ini dari Tompaso untuk mengantar jasad dari Ibu Guru Agama. Saya hormati Ketua Jemaat Efata Tompaso, DPMJ yang hadir. Saya hormati Hukum Tua Sendangan, serta Seklu, Hukum Tua Talikuran yang ada.
serta tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat dari Kompaso yang sudah berada di tempat kita di Kelurahan 2. Sungguh mujizat Tuhan, kita akui memang sangat dahsyat, apalagi pada kita semua dan apalagi pada keluarga yang tertimpa duka pada siang hari ini. Tuhan akan membalaskan pada kita semua. Terima kasih, Shalom. Shalom, terima kasih. Sekian dan silakan boleh rombongan teman-teman Pak Dioso juga masih tetap boleh membantu untuk membawa. Kau rangkai air mataku jadi permata. Kau ubah kabut hitamku menjadi sudra. Kepahitan, kesukaran Kau ubah jadi bintang-bintang. Kau rangkai air mata jadi permata. Betapa beda jalanmu dari jalanku. Seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi Kabung duka kaum keluarga keluarga besar Wanta Sahin Solar. Acara pemakaman almarhum Helen Marharani Sahin Solar SPDK MTH Nyonya Wanta, Sabtu 13 Maret 2021 saat ini dimulai. Kita datang pada acara pertama, doa buka yang akan dituntun oleh Pendeta Paula Karur Sarjana Teologi Nyonya Kendangan. Jemaat diundang berdiri.
terus mengagungkan Engkau Tuhan Allah sebagai pribadi yang memiliki kehidupan umat, yang terus mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Allah kami. Waktunya sudah selesai. Dan pada saat ini kami terhimpun untuk menyaksikan perbuatan tangan Tuhan dan terus mengakui bahwa inilah otoritas Allah yang telah diberlakukan. Memulaikan rangkaian acara pemakaman dan penguburan di ladang, supaya dalam bagian yang hendak mereka nyatakan, hikmat yang berasal daripadamu dinyatakan dalam kehidupan mereka berdua. Dan kami pun hendak membuka rangkaian acara di tempat ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat silakan duduk. Paula Karur Janatologi yang sudah boleh membuka rangkaian acara pelaksanaan pemakaman di tempat ini. Selanjutnya ucapan selamat datang Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kami hormati dan kami kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengajak kita semua mengungkapkan pujian limpah syukur kepada Maha Besar Tuhan kita Yesus Kristus yang kami amini bahwa apapun yang terjadi di dunia ini termasuk di keluarga kami itu semua berada dalam kontrol dan kuasa kasih Tuhan. Terlebih juga perjumpaan di tempat ini. Karena itu tentunya sekali lagi inilah karya Tuhan, peristiwa yang terjadi bersama kami keluarga. Untuk itu pada kesempatan ini tentunya kami atas nama keluarga menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu yang dari berbagai tempat boleh berjumpa hadir di tempat ini. Bagi seluruh pejabat pemerintah yang ada, Bapak Camat, Bapak Arce Kalalo Sarjana Hukum yang kami hormati, maupun pejabat yang ada di struktural fungsional yang juga ada, yang juga kami hormati, bagi pelayan-pelayan hamba-hamba Tuhan yang ada, yang hadir, terlebih bagi Pendeta Jani Christian Rende MTH, Wakil Sekretaris Bidang Informasi dan Data BPNS Geming, yang sekaligus akan menjadi kadin di tempat ini yang juga saya hormati, dan seluruh para pendeta, vikaris pendeta yang ada, hamba-hamba Tuhan yang berkenan hadir di tempat ini yang juga kami hormati. Sekali lagi tentunya senang keluarga merasa bersyukur atas kebersamaan yang boleh ditunjukkan Bapak Ibu saudara-saudara lewat kepedulian, simpati dan empati, sehingga saat ini meringankan beban duka kami keluarga. Sekali lagi selamat siang, selamat datang, dan kita ikuti acara selanjutnya. Demikian ucapan selamat datang. Selanjutnya kita akan dengarkan pembacaan riwayat hidup singkat dari almarhum Helen Marhani Sensolar SPDK MTH yang akan disampaikan oleh salah seorang keponakan, Stivo Karat. Riwayat hidup
dari anak, istri, mama, oma yang terkasih. Nama Helen Maharani Sains Solar, SPDK MTH. Tempat tanggal lahir Lowu 5 April 1966. Anak perempuan dari ayah almarhum Deki Erik Sains Solar dan ibu Siul Polwat. Anak ketiga dari 6 bersaudara. Menikah dengan Frice Wanta tanggal 29 Maret 1990. Dikaruniai 2 orang anak. Yang pertama, Vini Wanta SPD menikah dengan Ofrian Baole, membentuk keluarga Baole Wanta dan dikaruniai seorang anak Jonathan Davidson Baole. Yang kedua, Lili Wanta SPD. Riwayat pendidikan. Pada tahun 1978 tamat di SD Gemim Ratahan. Pada tahun 1981 tamat di SMP Negeri Ratahan. Pada tahun 1984 tamat di PGA Tomohon. Pada tanggal 15 September 2015 menyelesaikan studi S1 di UKI Tomohon dengan gelar SPDK. Pada tanggal 24 Desember 2020 menyelesaikan studi S2 di program Pasca Sarjana UKI Tomohon dengan gelar Magister Teologi. Riwayat pelayanan. Pada tahun 1987 sampai dengan tahun 2000 ditempatkan oleh BPS Gemim di Jemaat Gemim Siono II wilayah Ratahan dan mengajar di SD Gemim Ratahan. Tahun 2004 sampai 2010 dimutasikan di Jemaat Gemim Getsemani Maliambau wilayah Maesa Minahasa Utara dan mengajar di SMP Kristen Maliambau. Tahun 2010 sampai dengan 2015 dimutasikan di Jemaat Gemim Shalom Rasi wilayah Ratahan dan mengajar di SD Gemim Rasi. Tahun 2015 sampai 2017 di Jemaat Gemim Salafide Rasi 1 wilayah Ratahan. Dan pada tahun 2017 sampai dengan sekarang di Gemim Efata Sentrum Tompasok wilayah Tumompasok 1 dan mengajar di SD Gemim Tompasok 1. Riwayat penyakit. Pada bulan Juni 2014 Ma Ellen mengalami kecelakaan dan terjadi benturan di bagian payudara dan hal itu kemungkinan yang memicu terjadinya benjolan. Tahun 2015, Ma Ellen mulai merasakan sakit dan mulai melakukan perawatan baik herbal maupun perawatan medis dan merasakan sehat. Dan pada tahun 2017, Ma Ellen kembali merasakan sakit dan dibawa di Rumah Sakit Siloam dan berdasarkan hasil pemeriksaan dokter dinyatakan Ma Ellen mengidap penyakit kanker payudara stadium 3B. Mulai saat itu Ma Ellen menjalani proses kemoterapi selama 8 kali dan pada tanggal 4 April 2018 Ma Ellen menjalani proses pengangkatan payudara sebelah kiri di RS Siloam. Kemudian berselang beberapa bulan Ma Ellen menjalani pengobatan sinar radiologi di RS Prof. Kando Malalayang. Dan setelah menjalani perawatan tersebut Ma Ellen kembali sehat dan mulai melayani di Jemaat Gemim Efata Tompasok. Pada tahun 2019, Ma Ellen kembali drop dan Ma Ellen kembali menjalankan kemoterapi di RS Siloam selama 6 kali. Dan Ma Ellen kembali sehat dan kembali melayani. Pada tanggal 21 Februari 2020, Ma Ellen kembali menjalani proses operasi pengangkatan benjolan karena ada benjolan yang muncul lagi di tempat yang sama. Setelah menjalani operasi, kemudian berselang beberapa bulan, Ma Ellen kembali melakukan proses kemoterapi selama 12 kali. Setelah itu, Ma Ellen kembali sehat dan kembali menjalankan tugas pelayanan. Pada hari Sabtu, tanggal 27 Februari, Ma Ellen kembali drop dan masuk rumah sakit Bethesda Tomohon.
kondisi Ma Ellen makin menurun dan sudah tidak sadarkan diri. Dan hari Kamis 11 Maret 2021 jam 2 subuh, Ma Ellen menghembuskan nafas terakhir dengan tutup usia 54 tahun 11 bulan 6 hari dengan meninggalkan seorang suami, 2 orang anak, seorang menantu, dan 1 orang cucu. Apabila semasa hidup istri, mama, oma, saudara kami yang terkasih pernah melakukan kesalahan kepada bapak ibu, saudara, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian riwayat hidup dari Helen Maharani Sainsolar, SPDK MTH. Selamat jalan anak, istri, mama, bunda, adik, kakak, Ma Ellen kami tersayang. Tuhan Yesus menyambut mama di sorga. Perjalanan singkat dari almarhum yang sudah disampaikan oleh Steve Gada. Selanjutnya kita datang pada sambutan penghiburan yang dalam hal ini akan disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Minas Tenggara, dalam hal ini Bapak Camat Ratahan, kami sebut dengan hormat Bapak Arce Kalalo, Sarjana Hukum. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Bangsal duka yang kami hormati, keluarga besar Wanta Sainsolar yang hari ini atau dari beberapa hari kemarin merasakan duka cita oleh karena dipanggilnya orang yang dikasihi. Yang saya hormati juga Pendeta Yani Rende, Master Teologi, yang akan menjadi kadim kita di ibadah saat ini dari unsur Badan Pekerja Majelis Sinode. Yang kami hormati juga Pendeta Romi Gindangen selaku Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Genim Sion Low 2, serta para pelayan khusus yang ada di Jemaat Genim Sion Low 2. Begitu juga yang kami kasih dan kami hormati Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Efata Sentrum Tompaso, Ibu Pendeta Katrina Kawalo Tampinongkol, bersama Bapak yang juga adalah Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Minas Tenggara, serta para pendeta dan pelayan khusus yang dari Jemaat Efata Tompaso yang boleh hadir yang kami hormati. Tommy bersama Ibu, serta pemerintah Kelurahan Low 2, Bapak Lurah, Bapak Beni Ompi, serta Bapak Ibu saudara-saudara yang telah hadir di bangsal duka ini. Ada kebanggaan dan dicintai oleh keluarga dan juga oleh kita semua masyarakat yang ada di tempat ini. Kemahakuasaan Tuhan yang terjadi bagi keluarga menunjukkan bahwa otoritas Tuhan selaku pengendali kehidupan kita diberlakukan bagi keluarga besar Wanta Sainsolar. Dengan ini membuat kita sadar bahwa kehidupan kita sesungguhnya adalah hanya anugerah dari Tuhan. Dan setiap saat, setiap waktu, kita pun yang ada di tempat ini akan kembali ke pangkuan Bapa lewat otoritas yang dimiliki oleh Tuhan. Oleh karena itu, keyakinan inilah pada kesempatan ini
atas nama pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, Bapak Bupati James Sumendap, di tengah-tengah keluarga Sumendap Rende, Bapak Wakil Bupati, Bapak Yesaya Yokelegi, di tengah-tengah keluarga Legi Rondonu, kami atas nama pribadi, keluarga Pendeta Kalalo Martin, serta pemerintah dan masyarakat Kecamatan Ratahan, dengan ini menyampaikan rasa turut berduka cita yang dalam bagi keluarga besar Wanta Sensolar atas dipanggil pulang orang yang dikasihi, Ibu Guru Agama Helen Sensolar, SPDK MTH. Kini dalam kasih sayang Tuhan, Tuhan memanggil almarhum. Namun kepergiannya bukan sesuatu yang berakhir. Dari segala pengharapan yang ada, ini memotivasi bagi keluarga untuk terus membuat dan melakukan hal-hal baik yang sudah almarhumah lakukan. Jadi sebagai orang percaya, keluarga besar diberi motivasi untuk selalu melakukan hal-hal baik yang selama ini sudah almarhumah lakukan bagi keluarga dan juga bagi masyarakat, lebih khusus di tengah-tengah pelayanan selaku hamba Tuhan yang ada di lingkungan Gereja Mesihi Injili di Minahasa. Oleh karena itu, selainnya kita semua masyarakat yang ada memberikan simpati dan empati yang mendalam dengan ketulusan sambil menghaturkan terima kasih banyak atas dedikasi dan komitmen semasa hidup almarhum yang sudah dia lakukan bagi keluarga dan kita semua. Sebagai orang percaya, yakinlah bahwa di balik duka cita ini, Tuhan telah menyiapkan sukacita yang besar bagi keluarga besar Wanta Rolos. Bangsal duka yang Wanta Sensolar, kami akan menyerahkan bantuan sosial dana duka yang merupakan komitmen sosial dari Bapak Bupati. Oleh karena itu kami mengundang Lurah Lu 2 Bapak Beni Ompi dan keluarga. Bapak Frice bisa langsung, Pak. Juga kita telah menyaksikan penyerahan bantuan duka yang merupakan komitmen Bapak Bupati James Sumendap bagi seluruh warga Minahasa Tenggara yang mengalami duka cita. Sambutan pekuburan, sekalian ada informasi untuk kita sebagai masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara dan penyerahan santunan duka. Terima kasih Pak Camat, Tuhan memberkati. Selanjutnya kita akan ikuti ungkapan kasih saat ini yang akan dituntun oleh Ibu Helen Oki Sarjana Teologi atau Nyonya Kumis.